Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Perjaya, absen 14 dengan NIM 2115124 dengan kelas 6A MBK. Dengan pembahasan etika bisnis kali ini yaitu ada tiga. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi utama, dan yang ketiga ada penutup. Pendahuluan, yaitu etika dalam bisnis konstruksi merupakan aspek yang sangat penting dan seringkali diabaikan dalam praktik sehari-hari. Dalam industri yang melibatkan banyak pihak, mulai menjadi dari kontraktor, subkontraktor hingga pemilik proyek, penerapan etika yang baik dapat menjadi penentu keberhasilan proyek dan reputasi perusahaan. Etika tidak hanya berkait dengan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral yang mendasari interaksi antar pihak. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika, perusahaan konstruksi dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan klien, dan mengurangi risiko hukum. Yaitu selanjutnya yaitu isi utama ada 5, yaitu definisi dan prinsip dasar etika bisnis. Yang kedua ada kepatuhan terhadap regulasi dan hukum. Yang ketiga ada keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap pekerja. Yang keempat ada transparansi dan integritas dalam penawaran, dan yang kelima ada kasus nyatanya. Yang pertama ada definisi dan prinsip dasar etika bisnis. Definisi etika bisnis konstruksi dapat didefinisikan sebagai studi mengenai masalah-masalah moral yang dihadapi oleh individu dan organisasi dalam industri konstruksi. Hal ini mencakup keputusan yang diambil oleh para pelaku bisnis yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial, transparansi, dan keadilan dalam praktik bisnis. Selanjutnya itu ada prinsip dasarnya, yaitu ada 5. Yang pertama ada prinsip sikap baik, yang kedua ada prinsip otonomi, yang ketiga ada prinsip kejujuran, yang keempat ada prinsip keadilan, dan yang kelima ada prinsip hormat terhadap diri sendiri. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap regulasi dan hukum. Definisinya, kepatuhan terhadap regulasi dan hukum adalah aspek penting dari etika bisnis. Dalam industri konstruksi, terdapat berbagai peraturan yang mengatur keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan hak-hak pekerja. Mematuhi regulasi ini tidak hanya menghindari perusahaan dari sanksi hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab. Eh, di sini ada regulasinya, itu ada 3. Yang pertama Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, yang kedua ada Peraturan Kerja K3, dan yang ketiga ada Peraturan Lingkungan. Selanjutnya ada keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap pekerja. Definisinya, keselamatan kerja adalah prioritas utama dalam industri konstruksi. Tanggung jawab perusahaan untuk melindungi pekerja tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan aspek etika yang fundamental. Perusahaan harus, yang pertama ada menyediakan pelatihan keselamatan yang memadai, yang kedua menggunakan peralatan pelindung yang sesuai, dan yang ketiga ada menerapkan prosedur keselamatan yang ketat di lokasi kerja. Dengan menjaga keselamatan kerja, perusahaan tidak hanya melindungi individu, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan reputasi perusahaan. Selanjutnya ada transparansi dan integritas dalam penawaran proyek dan pelaksanaan. Definisinya, transparansi dan integritas dalam penawaran proyek sangat penting untuk membangun kepercayaan dengan klien dan pemangku kepentingan lainnya. Praktik yang baik meliputi 3, yaitu menghindari praktik korupsi dan kolusi
dalam proses tender. Yang kedua, menyediakan informasi yang jelas tentang biaya dan jadwal proyek. Yang ketiga, melaporkan kemajuan proyek secara terbuka dan jujur. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan konstruksi dapat memperkuat hubungan dengan klien dan menciptakan reputasi yang baik di industri. Selanjutnya ada contoh kasus nyata dan pelajaran yang dapat diambil. Salah satu contoh nyata dan yang menggambarkan pentingnya etika dalam bisnis konstruksi adalah kasus proyek jembatan Tacloban Narrows di Amerika Serikat. Jembatan ini runtuh pada tahun 1940 karena desain yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan keselamatan. Pelajaran yang dapat diambil adalah yang pertama ada pentingnya melakukan analisis risiko yang menyeluruh sebelum memulai proyek. Yang kedua, perlunya keterlibatan berbagai disiplin ilmu dan perencanaan dan pelaksanaan proyek. Yang ketiga ada etika dalam pengambilan keputusan dapat mencegah bencana yang merugikan semua pihak. Masuk ke penutup. Etika dalam bisnis konstruksi bukan hanya sekedar kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang membentuk budaya perusahaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika, perusahaan dapat meningkatkan reputasi, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Sebagai penutup, mari kita semua berkomitmen untuk menerapkan etika dalam suatu aspek pekerjaan kita. Dengan melakukan hal ini, kita tidak hanya membangun proyek yang berkualitas, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik untuk industri konstruksi dan masyarakat secara keseluruhan. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.